Allah ini kan menetapkan berbagai sunnatullah dalam hidup ini, baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam. Ada rumus-rumusnya, ada patokan-patokannya. Ini namanya sunnatullah. Kita terima sunnatullah itu, kita pedomani, kita manfaatkan untuk mengelola hidup kita. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Ini Syed Hussein Nasr menunjukkan ini loh beberapa model berpikir, model filosofi yang positif, konstruktif terhadap alam. Yang pertama, untuk memahami alam, Syed Hussein Nasr mengajukan, mari kita pahami makna universal Islam. Makna universal Islam itu kan makna kepasrahan kepada Tuhan. Jadi justru ciri utama nanti ekologi dalam Islam itu adalah relasinya tidak hanya manusia dengan ekosistemnya, tapi ada satu variabel yang sering dilupakan, yaitu Tuhan. Memahami makna universal Islam itu seperti apa? Makna universal Islam itu secara umum ada 3, kata Syed Hussein Nasr. Yang pertama adalah kepasrahan, kepatuhan kita sepenuhnya kepada Allah, pada Tuhan. Yang kedua, kita terima sepenuhnya segala ketetapan Allah melalui fitrah-fitrah, sunnatullah, kodoknya terhadap alam semesta. Dan yang ketiga, seorang muslim itu selalu menghubungkan isinya alam semesta, segala peristiwa dalam hidupnya dengan keberadaan Allah. Berarti ketika kita berhadapan dengan alam, sebagai muslim sejati kita harus menerapkan 3 ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu patuh dan pasrah. Jadi patuh dan pasrah itu ya ilustrasinya kita ini kan oleh Allah ke muka bumi ini ada amanat-amanat sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Kita harus momong diri kita sendiri dan juga momong lingkungan kita. Ini amanat dari Allah. Dan kita pasrah. Sami'na wa atokna. Itulah Islam. Yang kedua, Allah ini kan menetapkan berbagai sunnatullah dalam hidup ini, baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam. Ada rumus-rumusnya, ada patokan-patokannya. Ini namanya sunnatullah. Kita terima sunnatullah itu, kita pedomani, kita manfaatkan untuk mengelola hidup kita. Itulah Islam. Jadi kepasrahan kita, penerimaan kita terhadap segala ketetapan Allah. Jadi ekosistem lingkungan di mana kita hidup ini kan amanat-amanat Allah yang harus kita kelola. Masing-masing anggota ekosistem ini punya karakter sendiri, punya wataknya sendiri, punya cirinya sendiri. Ya kita terima, kita pahami, dan kita penuhi. Itulah Islam. Misalnya di lingkungan kita ini ada tumbuhan apa, ada binatang apa yang hadir, ada. Kita harus ngerti sunnatullah semuanya, kemudian kita penuhi. Oh, di rumah saya ada kucing, Pak. Kalau kucing itu makanannya ini, kan sunnatullahnya. Kalau ikan makanannya ini. Kalau tanaman ini harus kena matahari. Kalau yang itu harus tidak kena matahari. Kalau ini disiram 2 kali, kalau itu disiramnya sekali. Ini sunnatullah yang harus kita pahami dan kita terima. Dan kita penuhi hak-hak semua yang ada di ekosistem kita sesuai sunnatullahnya, itulah Islam. Dan yang ketiga, Islam itu berarti apapun isinya ekosistem kita, saat kita berinteraksi dengan mereka, jangan berhenti di mereka atau berhenti di kita, sambungkan selalu dengan hadirnya Tuhan. Tuhan yang selalu mengawasi, Tuhan yang selalu menjadi bagian dari alam semesta, Tuhan yang ada di mana-mana, dan lain sebagainya. Jadi, ekosistem kita, lingkungan kita dengan segala isinya, hakikatnya menunjukkan hadirnya Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha indah, yang maha segalanya. Itulah Islam. Berarti seorang muslim itu ketika berhadapan dengan alam, dia harus melakukan 3 hal. Menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya.
kepasrahan total terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menerima dan memenuhi segala hal yang ada di lingkungan sekeliling kita sesuai fitrah atau sunnatullahnya. Dan yang ketiga, menjadikan semua yang ada di ekosistem itu jalan kita untuk semakin dekat, untuk selalu ingat kepada Allah. Inilah makna universal Islam kalau dihubungkan dengan relasi kita dengan alam, cara kita memahami alam. Nah, ini cara pertama. Jadi untuk memahami alam lewat 3 jalur tadi. Cara kedua, kata Syekh Hussein Nasr. Lah untuk memahami sunnatullah tadi seperti apa, Pak? Jalannya, kata Syekh Hussein Nasr, ada 2. Maka itu untuk bisa kita memenuhi tugas sebagai khalifah, tugas mengelola alam, paham sunnatullah itu apa saja, kita harus mau membaca ayat-ayatnya Allah. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada ayat-ayat qauli, ada ayat-ayat kauni. Ada ayat-ayat tadwini, ada ayat-ayat takwini. Nah, ada 2 pedoman untuk kita memahami sunnatullah, yaitu membaca ayat-ayatnya. Yang pertama ayat tadwini. Tadwin itu ayat yang dikodifikasi, yang dijilid, yang ditulis. Adanya dalam Al-Quran. Bentuknya tertulis, isinya huruf-huruf. Cara menggali maknanya pakai Iqra. Dari situ kita dapat pengetahuan dan kesadaran tentang ketuhanan. Nah, ini bacaan pertama. Ayat tadwini Al-Quran. Nah, di situ juga banyak petunjuk, banyak isyarat tentang bagaimana cara kita bersikap di hadapan alam. Ini yang gaya pertama, ayat-ayat pertama. Tapi jangan lupa juga ayat-ayat tadwini itu 50%. 50%-nya lagi ayat-ayat takwini. Ayat-ayat takwini itu alam semesta. Kalau Al-Quran tertulis, kalau alam semesta ini tergelar. Kalau bahasanya Al-Quran itu kita disuruh membaca ayat takwin itu misalnya di surat Al-Ghoshiyah itu kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini membaca alam. Coba kamu baca mengapa gunung itu, bagaimana dia dipanjangkan, bagaimana bumi digelarkan, bagaimana langit ditinggikan. Ini membaca ayat-ayat alam. Dari situ kita paham mekanisme alam yang disebut sunnatullah tadi. Ayat-ayat takwini isinya maujudat. Maujudat itu realitas alam semesta. Metodenya sama, Iqra, tapi Iqra-nya berbeda. Yang satu Iqra membaca huruf-huruf, yang satu Iqra membaca realitas. Makanya ulama itu tidak hanya orang yang ngerti agama, tapi orang yang ngerti sains, ngerti alam semesta, memahami realitas, itu bisa juga disebut ulama. Orang yang berilmu. Ada yang ahli ayat-ayat tadwini, ada yang ahli ayat-ayat takwini. Dua-duanya ulama. Dan kita butuh untuk memahami dua-duanya. Dalam rangka apa? Menambah wawasan kita dan kesadaran ketuhanan. Mengapa sih Pak kok selalu butuh kesadaran ketuhanan? Ya karena hidup kita ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Arahnya tetap orientasinya harus Tuhan. Alam semesta sekeliling kita itu amanat dari Allah untuk kita kelola sehingga Allah ridho pada kita dan kita semakin dekat padanya. Jadi cara membaca alam yang kedua pakai metode ayat-ayat tadwini dan takwini untuk kita memahami sunnatullah. Baik, kita lanjutkan ke gagasan-gagasan intinya sehubungan dengan alam. Nah, dari beberapa asumsi di atas, nanti Syekh Hussein Nasr menyimpulkan perlunya kita
memahami alam sebagai teofani. Oke, ambil nafas sebentar ya. Kasihan ini teman-teman, dibombardir materi-materi dari Syed Nasr. Semoga tidak bingung. Nanti kalau bingung ya diulangi lagi. Tidak ada yang maksa. Dan tidak ada ujiannya, pelan-pelan. Tidak harus 100% paham dan bermanfaat. Mungkin hanya paham 10-20%. Sedikit-sedikit sudah bisa membawa kita, mengantarkan kita untuk hidup lebih baik. Karena tema-tema ini tema-tema yang seperti saya bilang dulu eksistensial. Menyangkut sukses tidaknya misi hidup kita di muka bumi. Bahkan tidak hanya misi hidup, tapi juga kenyamanan hidup di muka bumi. Kesejahteraan hidup di muka bumi. Yang ini menjadi parameter besok kita selamat atau tidak di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Semoga sudah siap. Kita lanjut lagi. Sudah minum-minum, sudah santai-santai sebentar. Nah, memahami alam sebagai teofani, menurut Syed Nasr itu kita harus senantiasa sadar menyadari hadirnya Tuhan dalam alam semesta dan segala bentuknya. Dan kata Syed Nasr, menyadari hadirnya Tuhan di tengah alam semesta, inilah nanti bagian dari kesadaran tauhid. Kalau dalam kita bertauhid itu kan esensi segala hal itu kan Allah. Secara keseluruhan alam semesta ini yang merupakan ciptaannya Allah, sekaligus juga dia manifestasi dari sifat-sifatnya Allah. Termasuk manusia. Dalam apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa membaca hadirnya Allah. Baik dalam hal jalaliyahnya maupun dalam hal jamaliyahnya. Jalaliyah itu kekuasaan, keagungannya. Jamaliyah itu keindahannya. Begitu kita melihat gunung yang hijau, yang indah, mungkin kita pas sedang naik gunung, di situ kita sedang menikmati gunung dalam aspek jamaliyahnya, keindahannya. Terus kita bilang subhanallah, betapa indahnya ciptaannya Allah. Ini berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah di tengah alam semesta. Kadang-kadang juga terus gunungnya meletus. Betapa mengerikan letusan itu dengan wedus gembelnya, dengan aliran laharnya. Kita bilang Allahu Akbar, betapa maha kuasanya Allah. Ini saat itu gunung itu sedang menampakkan jalaliyahnya Allah, kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Berarti saat gunung itu sedang indah, kita bisa menikmati dan merasakan hadirnya Allah. Saat gunung itu menampakkan keperkasaannya, juga kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam ciptaannya yang namanya gunung. Inilah yang disebut teofani. Jadi merasakan hadirnya Tuhan dalam segala sesuatu. Melihat apapun. Baik yang jenisnya indah-indah maupun yang jenisnya dahsyat-dahsyat. Kalau melihat yang biasa-biasa, Pak, menurut saya tidak indah juga tidak dahsyat. Mungkin engkau kurang teliti, bacaanmu kurang dalam. Alah Pak, wong ini cuma kucing aja biasa, saya tahu tiap hari ketemu dahsyatnya apa, indahnya apa. Coba kamu masuk lebih dalam lagi. Mungkin lewat jalur Wini atau lewat jalur takwini kamu pelajari bagaimana mekanisme hidup sunnatullah, hidup seekor kucing. Mungkin kamu akan ketemu kedahsyatannya, akan banyak cerita-cerita dahsyatnya karakter perilaku seekor kucing. Misalnya ada kucing yang tahan dalam kotak selama sekian waktu tidak mati-mati, ada yang bisa selalu menemukan tuannya lagi, macam-macam. Itu kan kedahsyatan seekor kucing. Begitu kita sadar kedahsyatan hidupnya, terus kita ingat pada yang menakdir itu, yang menciptakan itu. Jadi adanya segala sesuatu menyadarkan kita, menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Ini membaca alam sebagai teofani. Jadi apapun yang kita lihat,
mari kita kemudian masuk ke ranah ilahiyah, sadar akan hadirnya Tuhan. Betapapun kan segalanya diciptakan oleh Allah. Dia hadir karena izinnya Allah. Itulah memposisikan alam sebagai teofani. Kalau kita ada dalam kesadaran teofani ini, ya pastinya kita tidak sembarangan lagi untuk menjajah alam hanya menuruti keinginan egois kita. Ini sebenarnya teorinya sederhana, tidak terlalu jelimet. Hanya saja untuk prakteknya kita butuh istiqomah. Kita butuh keseriusan, kita butuh kesadaran yang terus-menerus. Sampai nanti terbiasa. Makanya para wali itu kadang-kadang ada yang diceritakan dari mulutnya selalu muncul kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini karena kesadaran ilahiyahnya sudah hidup dan istiqomah dalam dirinya. Melihat apapun yang hadir dan muncul adalah Allah. Yang hadir dalam pikiran, dalam batin, di mulut selalu saja tentang Allah. Nah, ini berarti kalau hubungannya dengan alam berarti memposisikan alam sebagai teofani, sebagai manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan. Oleh karena itu nanti ada beberapa pandangan tentang sifat-sifat Allah menurut Syed Hussein Nasr yang penting kita sadari sehubungan dengan alam semesta ini. Yang pertama adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dan juga al muhit. Allah itu yang awal, yang akhir, yang tampak, yang tersembunyi, dan yang meliputi. Ini sifat-sifat asma-asma Allah yang harusnya kita hidupkan, kita sadari waktu kita berinteraksi dengan ekosistem kita, lingkungan sekeliling kita. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu bisa kita maknai segalanya, sumbernya dari Allah. Semua ini munculnya semuanya karena dari Allah, asal-usulnya dari Allah, dan nanti berakhir semuanya juga pada Allah. Jadi wal awalu wal akhiru. Berarti melihat apapun di sekeliling kita, misalnya melihat tumbuhan, melihat binatang-binatang, melihat keindahan lingkungan kita, kita sadar bahwa ini semua sumbernya dari Allah. Dan pada akhirnya nanti semuanya juga kembali pada Allah. Wal awalu wal akhiru. Termasuk diri kita sendiri. Mungkin kita pas lagi ngoco, berkaca, lihat wajah kita yang sudah mulai menua, atau usia kita yang bertambah. Itu ya ada kesadaran wal awalu wal akhiru. Semua yang aku rasakan, aku nikmati hari ini, sumbernya semuanya dari Allah. Dan nanti pasti akan kembali ke Allah lagi. Nah, ini kesadaran yang harusnya kita munculkan. Jadi melihat apapun, kita sadar bahwa huwal awalu wal akhiru. Darinya lah semua bermula, dan padanya lah semua nanti akan berakhir. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah, huwal awalu wal akhiru. Keindahan ini asalnya dari Allah dan pada akhirnya nanti akan kembali juga pada Allah. Kedahsyatan ini akhirnya kembali kepada Allah, semula awalnya dari Allah. Pandemi ini huwal awalu wal akhir. Awalnya Allah yang menetapkan, menghadirkan pandemi ini dan nanti pasti akan kembali ke Allah. Tidak mungkin selamanya, tidak mungkin abadi, satu-satunya yang abadi ya hanya Allah. Hidup di dunia ini sifatnya berputar. Kalau pakai istilah Jawa, cokro manggili. Tidak akan mungkin tidak enak terus, dan tidak akan mungkin juga enak terus. Semuanya tentatif dan semuanya berawal dari Allah, kembali ke Allah. Kemudian Allah juga az-zahiru wal batinu. Allah yang tampak dan yang tersembunyi. Yang zahir tampak ini ya jangan salah paham. Itu seperti tadi. Allah itu menampakkan dirinya lewat
ciptaannya, menampakkan sifat-sifatnya lewat makhluknya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, kemudian muncul kesadaran, wah ini dari Allah. Itu kan level zahirnya sesuatu mengingatkan kita kepada Allah. Dan juga tersembunyi yang kita tidak tahu Allah itu seperti apa. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ini seperti kontradiksi. Kok ada tampak sesuatu yang maha tampak, tapi kok sekaligus maha tersembunyi. Maha tampak manifestasi-manifestasi keberadaannya. Apapun yang ada di sekeliling kita, di muka bumi, di alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Sekaligus Allahnya sendiri maha tersembunyi. Jadi kita sama sekali tidak tahu apalagi tentang zatnya. Jadi itulah adz-dzahiru wal batinu, Allah yang tampak di mana-mana, tapi sekaligus maha batin, sama sekali tidak tampak. Dan yang terakhir, Allah yang maha meliputi. Kalau ini sebenarnya lanjutan dari yang tampak tadi. Mengapa sih Allah kok maha tampak, kelihatan di mana-mana? Ya karena Allah itu meliputi. Bikulli syai'in muhit. Allah ada di mana-mana. Ainama tuwalu fasamma wajhallah. Jadi kemanapun engkau berpaling, di situ engkau lihat Allah. Lihat Allah itu tidak harus kok kemudian, oh ini toh Allah itu ya kayak lihat yang material, ya pasti tidak begitu. Tapi kalian memalingkan wajah kemanapun, di situ ada manifestasi kehadiran Allah. Baik dalam aspek jalaliyah, keagungannya, maupun dalam aspek jamaliyah, keindahannya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah ini memperjelas tadi kehadiran Allah. Sayyid Hussein Nasr punya istilah al-hadarat al-ilahiyah al-khamsah. Al-hadarat al-ilahiyah al-khamsah ini kehadiran ilahiyah yang 5. Jadi keberadaan Allah itu ada di 5 level. Baik dalam mikrokosmos, berarti dalam diri mikrokosmos itu kan manusia, jagat kecil. Maupun makrokosmos. Makrokosmos itu jagat besar. Allah yang maha zahir sekaligus maha batin dan dia meliputi segala sesuatu, itu kehadirannya tampak dalam 5 alam. Al-hadarat al-ilahiyah al-khamsah. 5 alam itu, 5 level alam itu baik ada di alam yang makrokosmos maupun mikrokosmos. Ini teman-teman kalau istilah-istilah alam ini nanti kalau belajar tasawuf, termasuk tasawuf yang membincang tentang wujudiyah atau martabat 7-nya Allah, mesti ada teori-teori tentang level-level alam ini. Dan setiap sufi kadang-kadang punya istilah dan tingkatan sendiri-sendiri. Kalau di Sayyid Hussein Nasr ini ada 5 level alam. Ada alam hahut. Alam hahut ini Allah di level zatnya yang tak seorang pun tahu. Ada alam lahut. Alam lahut ini Allah di level sifat-sifatnya dan asma'nya. Ada alam jabarut. Alam jabarut ini alam murni, alam ideal. Ada alam malakut. Alam malakut ini kalau manusia ya dimensi mentalnya. Kalau alam yang banyak di cerita-cerita alam goib itu ya alam malakut. Di situ ada roh yang tidak tenang, yang macam-macam, itu alam malakut. Dan yang paling kelihatan alam nasut. Alam nasut itu alam materi. Manusia di level materi, alam nasut. Manusia di level psikis mental itu alam malakut. Manusia di level kemurnian idealnya, level ruh itu alam jabarut. Nanti ada alam lahut, alam ketuhanan, tapi lahut ini masih makom asma wa sifat. Dan yang paling dalam adalah alam hahut, Allah di levelnya sendiri. Nah, seperti apa kehadiran Allah dalam alam-alam ini? Kalau di makrokosmos itu Allah bikulli syai'in muhit, itu berarti Allah meliputi segala sesuatu. Itu adanya di makrokosmos.
Makanya yang nomor 1 alam hahut itu layernya paling luar kalau digambar itu. Baru bawahnya alam lahut, kemudian yang nomor 3 alam jabarut, yang nomor 4 alam malakut, dan yang paling akhir alam nasut, alam materi. Jadi Allah meliputi segalanya, baik yang lahut, yang jabarut, yang malakut, yang nasut. Ini kalau untuk alam semesta yang makrokosmos. Kalau untuk yang mikrokosmos, nah mikrokosmos ini berarti manusia. Prosesnya dibalik. Kalau manusia yang paling luar itu yang nasut, yang materi. Masuk ke dalam sedikit yang malakut, psikis, mental. Masuk ke dalam, lebih dalam lagi alam jabarut, alam ruh, alam ideal, kemurnian dirinya. Kemudian masuk ke alam lahut, alam ketuhanan. Di level asma wa sifat dalam diri manusia. Dan yang paling dalam, paling inti ada alam hahut. Ini pelajaran tasawuf ya, kapan-kapan lah kita perdalam ini. Tapi semoga teman-teman sudah mendapat gambarannya. Inilah tafsiran dari Allahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Di segala sesuatu ada hadirnya Tuhan. Maka kita dituntut untuk senantiasa sadar kehadirannya. Ini kalau pakai istilahnya Al-Quran kan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang-orang yang selalu ingat Allah, baik sedang berdiri, sedang duduk maupun berbaring. Mengapa dia selalu ingat Allah? Ya karena melihat apapun dia sadar bahwa segalanya ini adalah manifestasi dari al-hadurat al-ilahiyah, kehadiran Tuhan. Karena semuanya memang awalnya dari Tuhan dan nanti kembali ke Tuhan, dan semuanya merupakan manifestasi penampakan Tuhan di level zahir, meskipun hakikatnya dia adalah batin, dan Allah itu memang bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Oke, baik, kita lanjutkan yang tadi yang berhubungan dengan Tuhan. Sekarang yang berhubungan dengan manusia. Nanti kita sambungkan dengan alam. Nah, Sayyid Hussein Nasr membagi manusia itu dalam 2 kategori. Ada manusia primordial, ada manusia promotean. Manusia primordial itu manusia yang selalu sadar tentang dirinya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya. Manusia primordial ini kadang juga disebut manusia pontifikal. Manusia pontifikal ini manusia pontifik. Pontifik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya jembatan. Pontifikal itu manusialah yang berposisi menjembatani antara dunia ilahiyah dengan dunia materi, alam semesta. Jadi, dan nanti Sayyid Hussein Nasr menyatakan orang yang mampu secara baik menjadi jembatan antara yang ilahiyah dan bumi, berarti dia yang bisa menjalankan tugas sebagai khalifah dengan baik. Inilah namanya insan kamil. Jadi manusia primordial atau manusia pontifik, ini manusia yang sadar hubungannya ke atas dengan Allah dan juga sadar hubungannya ke bawah dengan alam semesta. Dia bertanggung jawab untuk mengabdi pada Allah, antara lain dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Dialah yang jadi jembatan antara langit dan bumi. Inilah manusia primordial atau manusia pontifikal. Dan manusia yang mampu dengan baik menjalankan tugas inilah yang nanti disebut insan kamil. Ya, semoga kita semua termasuk kelompok manusia yang primordial ini. Yang kedua, manusia promotean. Nah, ini kebalikannya dari manusia primordial. Manusia promotean itu manusia yang mengingkari amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah.
Jadi manusia yang ingkar. Dia mengingkari eksistensi dirinya dan melakukan berbagai kerusakan dan manipulasi terhadap alam. Nanti di bukunya Syed Nasr menjelaskan manusia seperti ini kehilangan makna sakral, terlarut dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Ini orang-orang yang tadi, yang menyingkirkan wilayah sakralitas, wilayah ilahiyah dalam ekosistemnya. Menganggap ekosistemnya itu ya materi saja, ekosistemnya itu sesuatu yang dia bisa lakukan apa saja dan tidak sakral. Ini namanya manusia promotean. Cirinya banyak ditemukan sejak zaman Renaissance di Barat. Misalnya, kata Syed Nasr ya, ini paham-paham ini menurut Syed Nasr mengindikasikan manusia yang jenis promotean, yaitu antroposentrisme. Antroposentrisme itu manusia yang merasa dirinya lah yang paling unggul, pusatnya alam semesta. Materialisme, ini manusia yang hanya melihat level dunia materi, level dunia fisik yang paling bawah. Kemudian ada pragmatisme. Pragmatisme itu orang yang berpikirnya praktis saja, ingin mencari manfaat sesaat, jangka pendek, sekarang saja, itu pragmatisme. Nyari jalan pintasnya saja, yang penting berhasil. Nah, itu pragmatisme. Kapitalisme juga punya ciri begitu, orang yang hanya mengejar keuntungan kapital saja. Ciri-ciri antroposentrisme, materialisme, pragmatisme, kapitalisme ini kan subur sejak era Renaissance Barat. Dan dengan logika antroposentris, materialistik, pragmatis, kapitalis, ini kan otomatis yang sakral-sakral, yang metafisik, yang spiritual tersingkirkan. Sehingga secara tidak sadar kemudian melakukan banyak kerusakan-kerusakan, manipulasi-manipulasi terhadap alam. Inilah manusia yang disebut promotean. Ya, promotean itu dari mungkin kata Prometheus. Prometheus ini kan seorang dewa Yunani yang dihukum oleh Zeus, yang hukumannya itu dia diikat pada sebuah batu, yang kemudian burung elang datang memakan hatinya sampai habis. Nah, nanti setelah habis, hatinya tumbuh lagi. Begitu hatinya tumbuh, burung elang itu datang lagi, mengambil lagi hatinya. Terus begitu, bolak-balik begitu. Ini hukuman dari rajanya dewa Yunani namanya Zeus. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Prometheus. Ya, dia ini sebenarnya dewa yang cerdas, tapi dia nanti mencuri apinya Zeus. Nah, itu indikasi maknanya ya dia melawan amanat Tuhan, perintah Tuhan. Nah, manusia yang begitu ini kayak dewa Prometheus ini. Yang dia lakukan justru merusak dunia. Sehingga manusianya merusak, memanipulasi, menganggap dirinya paling tinggi, fokus pada materi, hidupnya serba pragmatis, ingin mencari kesenangan, keuntungan sesaat, dan lain sebagainya. Lawan dari manusia primordial adalah manusia promotean. Manusia primordial, manusia yang amanah, termasuk amanah dalam mengemban tugas melestarikan, menjaga alam semesta. Kebalikannya, kalau manusia promotean ini manusia yang tidak amanah, hanya mencari kesenangan, memenuhi keinginannya saja tanpa peduli yang lain. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ini waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, manusia primordial itu, kalau menurut Syed Nasr, dia amanah terhadap dua tugas yang dibebankan oleh Allah. Amanah itu berarti dia bisa dipercaya, tidak melalaikan tugas-tugasnya. Apa sih tugas yang dibebankan oleh Allah pada manusia itu? Yang pertama adalah tugas Abdullah, dan yang kedua adalah tugas Khalifatullah. Menurut Syed Nasr, tugas Abdullah ini tugas yang pasif.
Abdullah itu kan manusia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Berarti dia menerima saja, menjalankan saja apapun keputusan ketetapannya Allah. Termasuk yang berhubungan dengan alam. Termasuk dengan menetapi sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini tugas-tugas Abdullah. Jadi kalau Abdullah itu orientasinya ke atas kepada Allah. Sifatnya pasif, manusia pasrah, menerima saja. Taat saja terhadap apapun keputusan Allah. Yang kedua, tugas sebagai khalifatullah. Kalau tadi yang Abdullah ini manusia diminta patuh saja, menerima saja. Kalau untuk tugas khalifatullah ini ada aspek aktif kreatifnya. Manusia harus melakukan upaya-upaya aktif. Kalau sehubungan dengan alam berarti secara aktif menjaga, memelihara, mengasuh alam sesuai sunnatullah. Manusia harus membuat strategi-strategi agar alam ini lestari, harmoni, seimbang sesuai dengan fitrahnya atau sesuai dengan sunnatullahnya. Itulah tugas kekhalifahan. Jadi tidak sekedar memancang kemajuan tanpa sadar batas diri, tapi khalifatullah itu adalah maju tapi lestari, alam dimanfaatkan tapi sesuai dengan batasnya. Itulah tugas khalifatullah. Inilah cirinya manusia yang primordial. Dan ini sifatnya saling mendukung. Tidak mungkin seseorang itu sukses sebagai Abdullah kalau dia tidak sukses sebagai khalifatullah. Penghambaan kepada Allah itu tidak mungkin berhasil kalau tanggung jawab pengelolaan alam semesta tidak berhasil. Sebaliknya, untuk sukses jadi khalifatullah, manusia harus sudah sebelumnya beres sebagai Abdullah. Tidak mungkin orang bisa aktif kreatif kalau dia tidak menerima amanah, tanggung jawab, aturan, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Maka kalau kita ingin jadi manusia yang primordial, pastinya kita harus menjadi Abdullah dan juga menjadi khalifatullah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.